Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Dalila dengan NIM B1B12304 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai keuangan negara dalam teori dan praktik. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai definisi keuangan negara. Jadi, keuangan negara didefinisikan berdasarkan objeknya, yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara, yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, lalu keuangan negara ini membahas tentang dampak dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan, peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai ilmu keuangan negara. Nah, jadi kan tadi mengenai keuangan negara dan sekarang ilmu keuangan negara. Jadi ilmu keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu pemerintah dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikirnya. Terdapat 4 subjek ekonomi dalam dunia perekonomian modern saat ini. Yang utama yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah atau negara, dan yang keempat adalah subjek luar negeri. Nah, dari beberapa subjek ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi keinginan atau memberikan kepuasan bagi seluruh anggota dari subjek ekonomi tersebut. Jadi, pemerintah ini memiliki kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, dan selanjutnya pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat atau warga negaranya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama ada sistem kapitalis. Di sini saya mengutip dari John Stuart Mill mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu yang pertama bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu, walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar maupun dari dalam tetap dibutuhkan. Yang kedua, para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah mereka sendiri. Dan yang ketiga, pemerintah adalah inferior dalam hal mengusahakan industri maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha dijatuhkan oleh swasta. Dan yang terakhir, yaitu orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila mereka melakukan pekerjaan demi kepentingan mereka sendiri. Nah, jadi tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif. Dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme atau kapitalisme ini, dalam bentuknya yang murni, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu atau oleh masyarakatnya. Nah, yang kedua ada sistem sosialis. Di sini ada kritik yang diberikan terhadap sistem sosialis oleh kaum kapitalis, yaitu bahwa dengan dihapuskannya kebebasan individu akan mengurangi hak-hak asasi manusia dan juga mengurangi inisiatif individu. Bahkan seringkali kebijaksanaan pemerintah itu akan merupakan kebijakan yang dipaksakan sehingga dapat menimbulkan kegagalan pemerintah atau government failure. Khusus untuk Indonesia, sistem perekonomian yang dianut berdasarkan pada keselarasan keserasian dan keseimbangan hubungan antara individu
dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi di sini bukannya menggabungkan hal-hal yang baik dari sistem kapitalis dengan hal-hal yang baik dari sistem sosialis. Walaupun dalam bentuknya yang nyata, sistem perekonomian Indonesia mirip dengan sistem ekonomi campuran. Nah, yang ketiga ini membahas mengenai kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Kepincangan ini disebut juga sebagai kelemahan. Jadi kelemahan dalam mekanisme pasar ada 7, yaitu yang pertama adanya barang kolektif, yang kedua perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial, serta antara manfaat privat dan manfaat sosial. Yang ketiga adanya resiko yang sangat besar, yang keempat sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan, yang kelima adanya inflasi dan deflasi, yang keenam semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik, dan yang ketujuh adanya distribusi pendapat yang tidak merata. Nah, yang pertama ini saya akan membahas pada poin adanya barang kolektif. Nah, jadi barang kolektif atau dapat disebut pula sebagai barang publik, yaitu barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Barang dan jasa ini tidak boleh dan tidak harus disediakan untuk orang-orang sebagai suatu keseluruhan, dan bukannya disediakan bagi orang-orang sebagai individu. Ini adalah prinsip tidak bersaing. Konsumsi seseorang tidak akan mengurangi tersedianya barang atau jasa tersebut bagi seseorang atau sekelompok orang lain yang ingin mengkonsumsikannya. Jadi, adapun ciri-ciri dari barang kolektif atau barang publik ini penyediaannya tidak dapat dibatasi pada orang-orang yang bersedia membayarnya saja atau non-exclusion. Jadi, karena swasta tidak tertarik untuk menghasilkan barang kolektif atau barang publik, berhubung sulit untuk meraih keuntungan dalam jenis usaha tersebut, maka pemerintahlah yang akan berusaha demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial, serta antara manfaat privat dan manfaat sosial. Jadi, apabila harga barang dan jasa yang digunakan dalam mengambil keputusan tidak benar-benar mencerminkan nilai yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Akibatnya, keputusan produsen swasta yang didasarkan atas harga-harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang maksimal. Perbedaan semacam ini seringkali disebabkan oleh adanya unsur eksternalitas, baik yang berupa eksternalitas ekonomi maupun eksternalitas disekonomi. Contoh yang dapat kita ambil misalnya dalam pendidikan. Kalau kita mendidik anak kita secara baik-baik, maka hasilnya bukan hanya kita sendiri yang menikmatinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan adalah contoh dari eksternalitas. Nah, selanjutnya adanya risiko yang sangat besar. Jadi, semua orang sebagai individu maupun kelompok akan selalu berusaha untuk menekankan risiko yang akan terjadi sekecil mungkin. Nah, dalam kenyataannya, masing-masing kegiatan atau usaha memiliki risiko yang berbeda-beda. Ada yang ringan dan ada juga yang sangat berat. Lalu biasanya usaha atau kegiatan yang mempunyai risiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Karena untuk mendirikan sumber tenaga atom atau tenaga nuklir sebagai sumber tenaga listrik, diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang cukup lama untuk dapat memungut hasil atau manfaatnya. Di samping itu, manfaat dari hasil usaha itu tidak mungkin dimonopoli oleh orang yang mengusahakannya, akan tetapi dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, lalu yang keempat adalah sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan. Jadi banyak usaha atau kegiatan yang sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis usaha seperti ini mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu bahwa biaya-biaya rata-ratanya cenderung menurun akibat semakin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkannya. Oleh karena itu, apabila kegiatan seperti ini dilaksanakan oleh banyak perusahaan, maka mereka tidak akan mendapat keuntungan karena dengan pasar tertentu jumlah barang yang dihasilkan akan terlalu banyak di mana masing-masing perusahaan harus menghasilkan barang sesuai dengan banyaknya produksi dan harus dijual pada tingkat harga yang tinggi. Adapun satu-satunya cara ialah bahwa barang seperti itu harus
dihasilkan oleh seorang pengusaha tunggal atau seorang monopolis. Tetapi monopoli selalu menghasilkan kerugian sosial atau dan laba monopoli. Di samping barang tersebut biasanya juga untuk memenuhi keperluan orang banyak, maka kegiatan itu sebaiknya dihasilkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pada poin ke-6 mengenai semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Jadi dengan adanya mekanisme pasar, perusahaan dan pabrik dapat berkembang. Tetapi apabila dengan semakin berkembangnya pabrik atau perusahaan tersebut, maka kemampuan para pengusaha dalam pengawasan secara otomatis akan menjadi semakin lemah, sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik itu tidak dapat dicegah begitu saja, sebab juga memerlukan campur tangan pemerintah, baik bagi perkembangannya maupun pengarahannya. Dan yang terakhir pada poin adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Di sini mekanisme pasar tentunya tidak dapat secara otomatis mempersempit atau mengurangi perbedaan pendapatan yang semakin tajam dalam masyarakat. Dengan mekanisme pasar, maka golongan lemah akan menjadi semakin miskin. Perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tak mampu bersaing. Perusahaan besar akan mampu membeli masukan dengan harga yang lebih murah per unitnya dan mampu menjual hasil dengan harga yang murah pula guna menyaingi perusahaan yang kecil. Karena distribusi pendapatan yang lebih merata merupakan salah satu cita-cita perjuangan bangsa, maka masalah ini tidak dapat diserahkan kepada swasta atau mekanisme pasar untuk mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas yang keempat mengenai eksternalitas dan barang publik. Jadi telah diuraikan di depan bahwa barang publik adalah barang yang mempunyai dua sifat pokok, yaitu yang pertama tidak bersaing dalam hal konsumsi, dan yang kedua tidak menolak dalam pemanfaatannya. Dalam hal suatu pihak, perusahaan atau rumah tangga atau pemerintah memproduksi, mendistribusikan, atau mengkonsumsi suatu barang, akibat sampingan yang berupa manfaat atau kerugian dapat terjadi pada pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Akibat sampingan semacam ini disebut eksternalitas selama tidak menciptakan pembayaran atas dampak tersebut. Eksternalitas ini dapat diulangkan menjadi dua. Yang pertama adalah external benefit kalau ada manfaatnya, dan yang selanjutnya adalah external cost kalau timbul kerugian. Nah, dan selanjutnya ini adalah yang terakhir, poin kelima, yaitu mengenai macam kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah ini dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kegiatan alokasi. Jadi pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Misalnya seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, serta keadilan. Dan yang kedua ada kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Nah, yang ketiga adalah kegiatan stabilisasi. Pemerintah bertindak menstabilisasikan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan untuk mengurangi besarnya permintaan agregat, sehingga dapat mempertahankan kesempatan kerja penuh dan menghindari inflasi maupun deflasi. Dan yang keempat yaitu kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya bahas tadi, pemerintah berperan penting dalam perekonomian, tidak hanya dengan menyesuaikan penerimaan dan dengan pengeluaran, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan minimum masyarakat. Dalam sistem kapitalis, pemerintah biasanya lebih pasif, sedangkan dalam sistem sosialis, pemerintah memainkan peran yang lebih dominan dalam mengatur perekonomian untuk mencegah ketimpangan sosial. Jadi, peran pemerintah sangat esensial dalam mengatasi kelemahan mekanisme pasar dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Baiklah, sekian dari materi yang saya bahas mengenai keuangan negara dalam teori dan praktik. Jika saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.